Bagaimana Asia ya disiksa lahir dan batin oleh Firaun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya juga merasakan itu, bagaimana rasanya, mohon maaf, merasakan tindakan abusive, dipukul dari bagian wajah, lengan, badan, ujung kaki sampai kaki, semuanya lebam semua ya. Dan batin juga disakiti. Saya cuma manusia biasa yang butuh pertolongan Allah melalui orang-orang yang berilmu. Zeda boleh perkenalkan dong ke teman-teman public figurnya Zeda nih, profesinya gimana sih? Dulu saya adalah mantan buruh, mantan buruh berita ya, jurnalis katakanlah bisa begitu. Mantan jurnalis, dulu pakai nama Zuraida Salim, mungkin teman-teman tidak asing dengan nama itu di sejumlah stasiun TV, terutama di TV swasta RCTI yang waktu itu namanya masih Seputar Indonesia, yang sekarang berubah menjadi Seputar iNews. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan pengalaman menjadi jurnalis, produser, news anchor di Seputar Indonesia RCTI selama kurang lebih 5-6 tahun. Dan setelah itu beralih sempat membawakan program investigasi dua sisi di RCTI juga, program silat infotainment di RCTI juga, dan beberapa program talk show di Trans 7 juga sempat dengan Komeng, dengan Rosiana Sidalahi. Masya Allah, bertemu dengan orang-orang hebat, tokoh-tokoh hebat. Dan sekarang sudah berhijrah seperti yang Anda lihat. Saya sudah berubah penampilan, yang dulunya masih membuka aurat zaman jahiliyah ya Miss ya. Jadi kalau dicari di Google masih ada ya foto-foto itu ya? Masya Allah, subhanallah. Kalau kita cari di Google, klik nama Zeda Salim, itu sudah keluar deh. Sudah dari zaman jahiliyah sampai zaman dapat hidayah, itu nanti kelihatan semua fotonya. Sampai akhirnya sekarang berhijrah ya teman-teman, sahabat I Know You, berhijrah. Dan apa kesibukan saya pasca berhijrah? Alhamdulillah masih aktif menjadi host di beberapa media ya, terutama tidak hanya TV, radio, tapi juga media sosial YouTube. Dan sekarang lebih fokus untuk berdakwah seperti yang kemarin ya, baru saja hampir sama namanya dengan ini, catatan Konsul Miss Hidayah. Kalau beberapa bulan yang lalu pada saat bulan Ramadan saya membawakan program dakwah catatan ummah bersama Ustazah Christina Dewi. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih aktif berdakwah Miss, dengan Mama Dede, dengan beberapa ustazah di masjid ke masjid, media ke media. Masya Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Sebetulnya banyak nggak sih sumber stresnya? Masya Allah, kalau ditanya under pressure-nya seberapa besar, Masya Allah, saya sendiri masih belum percaya saya bisa melewati itu semua. Terutama untuk menjadi jurnalis ya, dalam redaksi berita itu kan deadline-nya, Masya Allah, deadline news-nya kan harus on time, schedule-nya harus on time. Itu kita benar-benar kepayahan. Kalau Anda melihat di TV sepertinya presenternya tenang-tenang saja, duduk manis membaca berita. Itu di belakang hektiknya luar biasa di newsroom redaksi itu, bagaimana memproses berita, bagaimana mengevaluasi berita ini, narasumbernya, sampai akhirnya layak tayang. Itu tidak mudah. Pressure, tekanannya luar biasa kalau untuk mental terutama ya. Dan alhamdulillah Allah kasih beri pertolongan ya. Waktu itu mental saya masih kuat menjalani kegiatan seperti itu. Bayangkan Miss, waktu menjadi jurnalis tuh saya kerja dari subuh, ibaratnya kayak kalau bercandanya Bang Toyib ya, pulang pagi, kerja pagi, berangkat pagi, pulang pagi. Saya dulu tuh kalau kerja tuh dari pagi, subuh, Seputar Indonesia pagi, sampai Seputar Indonesia malam. Itu meliputi, habis Seputar Indonesia pagi itu ada yang namanya Sekilas Info kan, setiap jam tuh, bayangin stresnya gimana. Sekilas Info itu kita yang bikin beritanya sendiri tuh, bayangin coba. Kita yang mengedit beritanya sendiri. Jadi job kita dulu itu Masya Allah ya, kita juga jadi reporter di lapangan, kita jadi produser di newsroom, kita juga jadi news anchor atau presenter yang punya beban harus tetap tampil ceria. Tampil ceria ya, orang nggak boleh tahu ya kalau kita stres ya. Walaupun kita habis dibentak-bentak gimana di newsroom karena berita atau gambarnya berantakan atau gimana, kita harus tetap fresh di depan orang. Jadi udah kayak acting aja, acting I'm okay gitu. Dan sebagai orang feeling menghadapi itu gimana Zeda? Kan itu tekanannya berat banget ya. Betul. Apa yang Miss Hidayah katakan betul, tekanannya luar biasa. Sesuai dengan ilmu Stephen I Know You. Jawabannya adalah love, cinta ya. Dimana pada saat saya membacakan berita, pada saat saya melakukan siaran, saya merasa dicintai. Ya, setiap kali selesai siaran itu namanya email RCTI.TV itu ramai sekali. Seperti
seolah semua mata tertuju padamu gitu, gimana sih? Oh, Seolah semua, energinya apalagi, dapat dari situ ya. ya betul, apalagi waktu itu subhanallah ya, waktu itu kan Seputar Indonesia jadi program number one ya, Iya. program terus di tahun Panasonic itu ya. Award ya. Ya, Masya Allah berkali-kali nggak dapat Panasonic Award. Kurang lebih di tahun 2013-14 itu saya menjadi news anchor. Itu beban moralnya juga luar biasa. Itu rating paling tinggi, program berita yang ratingnya paling tinggi di Indonesia, yang paling banyak penontonnya. Jadi ya itu jawabannya, saya merasa dicintai, disayangi oleh banyak orang dengan saya memberikan informasi, dengan apa yang sudah saya sampaikan. Itu yang membuat saya kuat dan tangguh, karena ada energi baterai, karena tangki cintanya lumayan terisi di situ. Terisi ya dari fans ya. Pressure, ya. Nah kalau di urusan kerjaan nggak ada istilahnya stresnya tuh kemudian terisi dengan cinta dari fans. Apa yang bikin Zeda datang ke tempat Missy Day untuk konsul? Ya karena yang datang pasti ada masalah ya kan. Jadi waktu itu saya datang ke Missy Day sudah off dari dunia pertelevisian karena sudah berhijrah, sudah berhijab. Yang tujuan awal saya off dari dunia pertelevisian adalah mengabdi kepada suami, keluarga, menjadi ibu rumah tangga. Tapi ternyata Allah uji pengabdian kepada suami ternyata berakhir dengan perceraian. Allah uji di situ sampai akhirnya datang ke Missy Day. Akhirnya ya saya memutuskan untuk konsul dengan Missy Day untuk membicarakan permasalahan saya, karena tidak semua orang cukup ilmu untuk memahami apa yang saya alami. Dan ternyata setelah konsul dengan Missy Day bersama Steven I Know You, Masya Allah, seperti apa ya bahasanya ya, dukun milenial. Ya, kenapa tuh? banyak Kenapa yang kayak bilang gitu Zeda? saya tuh menyampaikan masalah itu saya tidak mudah pada sembarang orang. Saya lihat dulu apakah orang ini cukup energi untuk memahami saya, apakah orang ini cukup ilmu untuk memahami saya. Bahkan keluarga saya pun ya yang ada hubungan darah saja belum tentu bisa memahami. Jadi memang butuh orang yang berenergi besar untuk memahami, terutama energi dalam hal ini bukan hanya secara physically, emosional, tapi juga ilmu ya, ilmu dalam memahami seseorang. Dan saya melihat Missy Day punya itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Sebetulnya masalah yang paling berat dalam hidup Zeda itu urusan dengan apa sih? Kebetulan dalam waktu dekat akan menulis sebuah buku, insya Allah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Buku ini insya Allah akan segera terbit, dan 7 hari saya menulis buku di puncak Bogor ini sambil memandang gunung ya. Yang intinya adalah di sini saya merasakan sedikit pedihnya, sakitnya menjadi bagian dari 7 wanita yang diabadikan dalam Al-Quran, hadis, dan juga buku-buku sejarah. Di antaranya Maryam, Asiyah istri Fir'aun, Khadijah istri Rasulullah, Aisyah istri Rasulullah, Fatimah putri Rasulullah, Hurrem istri Raja Sulaiman di masa Utsmaniyah, dan juga Siti Hajar istri Nabi Ibrahim. Yang kurang lebih judul bukunya adalah Aku Melewati Pintu Kematian Sebelum Kematian, kisah hidupku yang merubah hidupmu. Jadi kalau pertanyaan Missy Day, apa yang paling berat? Dari 7 wanita itu akan coba saya pilih salah satu saja, yaitu pada saat saya merasakan sedikit pedihnya menjadi bagian dari jiwa Asiyah istri Fir'aun. Jadi pada saat saya datang ke Missy Day, saya sedang diuji Allah seperti halnya Asiyah istri Fir'aun. Tapi tentunya tidak seberat Asiyah, tapi setidaknya sedikit saya merasakan sakitnya seperti Asiyah istri Fir'aun. Bagaimana seorang istri yang dicintai oleh suaminya, tapi juga disakiti oleh suaminya. Kalau kita melihat cerita dari Asiyah, dicintai oleh Fir'aun, tapi dia juga disakiti, disiksa karena tidak melakukan apa yang dia mau. Itu yang saya rasakan. Sebagaimana Asiyah ya disiksa lahir dan batin oleh Fir'aun dari ujung kepala sampai ujung kaki, saya juga merasakan itu. Bagaimana rasanya, mohon maaf, merasakan tindakan abusive, dipukul dari bagian wajah, lengan, badan, ujung kaki sampai kaki, semuanya lebam semua ya. Dan batin juga disakiti. Saya cuma manusia biasa yang butuh pertolongan Allah melalui orang-orang yang berilmu. Sampai akhirnya saya datang ke Missy Day. Mungkin awal orang melihat, apa sih ini orang cengeng banget gitu ya. Tapi seandainya nangis terus, tapi seandainya Anda merasakan jadi saya 1 detik saja, tapi saya tidak akan berbagi kesedihan di sini. Saya akan berbagi kekuatan. Banyak hikmah yang saya dapatkan setelah
merasakan bagaimana mendapatkan KDRT secara fisik maupun psikis. Saya dari jatuh bangkit lagi, dan saran saya pada teman-teman, jangan malu untuk menceritakan masalah kepada orang-orang yang berilmu, dan takut kepada Allah itu paling penting ya. Kalau kita menceritakan masalah kita pada orang yang tidak berilmu dan tidak takut pada Allah, khawatirnya kita malah terjerumus dalam dosa ya. Bagaimana saya dari jatuh bangkit ini kembali lagi semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Sekarang nih Zeda, untuk bisa bangkit lagi, mungkin teman-teman perlu tahu nih, kalau yang mungkin belum mengalami sampai Zeda nih ya. Zeda kan kayaknya udah sampai yang kalau udah cerita sinetron tuh udah parah banget lah ya gitu ya, udah sampai aneka KDRT gitu ya, udah seperti itu gitu. Misal apa ya, ada teman-teman yang baru mulai, ciri-cirinya kalau misalnya menjelang KDRT itu apa sih Zeda, mungkin bisa dibagi gitu, ada nggak ciri-cirinya kalau misalnya suami itu mau mulai melakukan KDRT, terus kita sebagai perempuan baiknya gimana gitu? Ya, jadi memang inti dari semua ini adalah ilmu dalam pernikahan ya. Kita ini kalau sebelum menikah sibuk menyiapkan bagaimana catering, bagaimana baju pernikahan, bagaimana mahar, bagaimana tamu-tamu undangan, tapi sedikit sekali yang menyiapkan bagaimana ilmu untuk mempertahankan rumah tangga atau pernikahan. Dan waktu itu saya fakir ilmu untuk bagaimana dalam mempertahankan pernikahan rumah tangga, karena ya subhanallah, orang tua saya sendiri juga tercerai-berai sejak saya masih berusia 15 tahun. Jadi waktu itu saya bingung dalam rumah tangga ini saya harus bagaimana, sementara saya melihat suami saya yang waktu itu seharusnya menjadi kawam, yang seharusnya menjadi pemimpin, masih belum cukup ilmu untuk bisa menjadi pemimpin, terutama ilmu agama. Jadi ya pada saat kita ada perselisihan, berbeda pendapat, itu emosional yang keluar, emosi. Walaupun saling mencintai ya, seperti halnya Firaun bagaimana sangat mencintai Asia ya, tapi kalau tidak pandai mengelola emosi, itu yang akan membuat suatu bom waktu ya, ditahan-tahan sampai akhirnya menjadi tindakan yang abusive. Bagaimana tanda-tandanya jika seorang suami sudah mulai ingin melakukan KDRT atau memukul, dalam tanda kutip ya, tindakan abusif ya. Mohon izin, maaf teman-teman kalau saya agak abusif kata-katanya di sini. Memang pada saat suami marah itu kita harus diam. Ya, kesalahan saya dulu karena saya fakir ilmu pernikahan, karena saya tidak tahu bagaimana cara mempertahankan pernikahan, karena melihat orang tua saya yang tercerai-berai. Pada saat kita berkonflik ya, kita saling bicara sahut-sahutan begitu. Jadi saya tidak pernah merasa saya yang paling benar, suami saya salah sepenuhnya, tidak. Saya juga memiliki kekurangan dan keterbatasan. Mungkin saya kurang sabar dalam menghadapi suami, saya kurang ilmu sabar dalam menghadapi kemarahannya. Sabar ya, tahan dulu ya. Katakanlah malam itu kita harus membahas ketidakbaikan suami kita, tahan sampai pagi ya. Saat dia sudah mulai dalam keadaan yang fresh, insya Allah itu akan terhindar. Apalagi kalau suami sudah menunjukkan tanda-tanda matanya melotot dan dia sudah emosinya naik ya, nadanya mulai tinggi, kita alangkah baiknya kita berdiam diri, istighfar, perbanyak istighfar kepada Allah. Itu pelajaran yang saya ambil dari kisah yang sudah saya alami. Masya Allah ya, banyak banget nih perkembangannya Zeda. Dulu mah diajarin kayak gini, bilangnya mesti deh mas sabar-sabar mulu, susah tahu ya. Iya, karena masa itu masih belajar, nah kan. Karena sekarang Allah kasih nih banyak pertumbuhan, banyak perkembangan. Zeda alhamdulillah bisa memberikan inspirasi justru kepada orang lain bahwa yang namanya sabar itu pasti banyak banget gunanya. Intinya di dunia ini kita sebagai manusia pasti diuji dengan ujian yang berbeda-beda. Dan selama saya hidup, saya melihat makin bertambah umur saya, makin bertambah ujian saya. Jadi kalau kita analogikan, makin tinggi pohon, makin kencang anginnya ya. Jadi saya tidak mengatakan setelah saya konsul dengan Miss Hida, hidup saya happy, bahagia, saya sudah lepas dari kesedihan. No, tidak. Tapi saya terus diuji oleh Allah ya. Saya terus merasakan bagaimana sakitnya ujian, hantaman dunia yang hina ini. Kalau kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan hadis Bukhari, dunia ini hina, dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing. Bayangkan, sehina itu dunia ini. Saya ada di fase sudah tidak ingin lagi berada di dunia yang hina ini. Saya pernah dan sering berada di fase itu. Saya jujur, saya akan belak-belakan di sini.
satu lagi yang ingin saya sampaikan, tidak ingin berbagi kesedihan tapi berbagi kekuatan. Miss Hidayah dan sahabat Enoju, saya berkali-kali mencoba untuk meninggalkan dunia yang hina ini, dalam tanda kutip mengambil nyawa. Ya, saya berkali-kali melakukan itu. Tapi dari kejadian itu Allah selalu menambah iman. Kalau orang yang tidak memahami, iman kamu di mana, kamu coba bunuh diri mengambil nyawa. Anda tidak tahu apa yang saya sebutkan sebelum saya mencoba untuk mengambil, katakanlah itu pisau untuk menyayat nadi contohnya ya. Ini saya tunjukkan ke teman-teman, ada bekas sayatannya, mungkin nggak kelihatan tapi nggak perlulah. Saya di sini intinya pada saat saya capek dengan dunia ini, saya sampai bilang begini sama Allah, ya Allah, aku ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, ampunilah dosaku, maafkanlah semua kesalahanku, matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, izinkan aku untuk pergi dari dunia yang hina ini. Itu saking capeknya kita, saking ada di titik lelahnya kita. Itu saya pernah berada di fase itu. Namun pada saat itu saya seperti kayak diberikan hidayah oleh Allah. Zeda, sabar, sebentar lagi tahan, sebentar lagi tahan. Kadang saya melihat wajah anak saya yang mungil, ya. Dia butuh saya. Oke lah, manusia di dunia ini tidak membutuhkan saya, tidak butuh sosok saya yang lemah seperti ini. Saya merasa I'm nothing gitu. Saya merasa tidak ada harganya di dunia ini. Apa gitu? Saya merasa hina di dunia ini. Ya Allah, saya sudah capek ya Allah. Saya merasa tidak dicintai oleh siapapun. Itu di saat titik lelahnya seorang feeling, di saat tangkinya kosong, tangki cintanya kosong, itu dia bisa kacau psikisnya sampai dia ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Itu saya sudah merasakan itu. Tapi akhirnya tanpa disadari, pada saat kejadian itu terjadi, Allah memberikan hidayah. Ada secercah cahaya sinar di mata anak saya yang mungil ini. Masya Allah, saya langsung beristighfar pada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, apa yang sudah saya lakukan ini ya Allah, maafkan saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Saya langsung buang itu pisau, saya langsung memeluk anak saya, beristighfar. Dan subhanallah, ibadah saya makin hari dari sebelum dan sesudahnya, Allah makin naikkan lagi, Allah makin naikkan lagi. Tapi ya itu, ujiannya akan terus bertambah, ujiannya akan terus naik. Jadi saya pernah ada di fase seperti itu, dan saya sedih sekali jika, dan alhamdulillah ini tidak pernah keluar dari seorang Miss Hidayah kalimat ini. Tapi saya sedih sekali di saat saya mencoba untuk mencurahkan isi hati saya pada seseorang, lalu ada orang yang bilang, percuma dong kamu jadi public figure, pendakwah, motivator, host religi, kalau kamu lemah begitu. Apa kamu nggak malu? Kamu lemah seperti itu. Saya sedih sekali mendengarkan kalimat seperti itu. Kenapa? Bayangkan ya Miss Hidayah, analoginya seorang dokter pun, dia biasa menyembuhkan orang lain. Apakah dia tidak boleh sakit? Seorang dokter pun yang biasanya menyembuhkan orang, dia juga bisa sakit. Flu, apakah dokter itu tidak boleh menunjukkan kalau dia sedang sakit? Flu, batuk, atau bahkan lebih parah dari itu. Begitupun halnya saya. Mungkin di luar saya mencoba untuk memotivasi banyak orang kembali ke jalan Allah, dakwah bersama Ustazah A, Ustadz B. Tapi saya juga seorang manusia biasa yang ada kalanya saya merasa lelah. Dan saya butuh Allah dan butuh manusia yang memahami saya. Dan Masya Allah, terus sekali lagi teman-teman, kalau ada di titik lelah seperti itu, memang pertama adalah Allah, tapi jangan pernah malu untuk mencari orang yang berilmu agar kita bisa bangkit lagi setelah kita jatuh. Ya, dengan saya bertemu dengan Miss Hidayah, saya sampai belain jauh-jauh, rumah saya di ujung Bekasi, rumah Miss Hidayah di Bogor, itu 2 jam. 2 jam saya nyetir dengan menahan rasa sakit lahir batin. Itu demi mencari obat untuk diri saya. Saya tidak mau merasa sok kuat di depan orang. Tapi bukan berarti saya menunjukkan kesedihan pada semua orang, tidak. Saya hanya akan menunjukkan kesedihan atau masalah pada orang-orang yang berilmu, bisa memahami dan bisa memberikan solusi. Salah satunya adalah seperti Miss Hidayah. Oh, jadi selektif ya intinya ya. Jangan diumbar, karena kalau masalah diumbar juga siapa yang mau dengerin gitu kan. Malah kadang-kadang kita dihujat kan, karena tadi ya kita mengeluarkan sampah tapi tidak di tempat yang benar gitu. Intinya dari 7 kisah wanita tauladan tadi, saya membagi kisah salah satu dari wanita yang luar biasa di Al-Quran, di hadis diungkapkan, diabadikan oleh Allah. Saya sempat sedikit merasakan bagaimana menjadi bagian dari jiwa Asia itu Firaun. Intinya di sini saya ingin berbagi kekuatan, bukan kesedihan. Yang pertama, saat kita mengalami kekerasan, ya, saat kita mengalami tindakan abusif, saat kita disakiti lahir dan batin, kita
harus mencoba untuk melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama ikhlas dengan ketentuan Allah. Mengapa Allah memberikan saya kesulitan seperti ini? Bisa jadi Allah ingin kita bersujud lebih banyak, beristighfar lebih banyak, doa lebih banyak, karena sesungguhnya itu jauh lebih mahal harganya dibanding dengan keromantisan kita dengan suami. Seandainya pada suatu malam saya tidak bertengkar dengan suami saya tidak akan bersujud tersungkur menangis dalam tahajud saya di hadapan Allah. Dan bagi saya tahajud, air mata, rintihan kepada Allah itu jauh lebih berharga, jauh lebih mahal dibanding dengan keromantisan saya dengan suami. Saya mengambil hikmah, ikhlas. Tidak apa-apa saya bertengkar hari ini, insya Allah Allah tolong saya, insya Allah saya lebih dekat lagi kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu memohon perlindungan Allah dan yakin akan kebesaran dan keadilan Allah. Kadang-kala kita merasa dizolimi, disakiti, yakin Allah Maha Adil, Allah Maha Pembalas. Kita tidak boleh menyerah, merasa ini semua terjadi tanpa ada balasan, pasti akan dibalas oleh Allah. Yang ketiga, memiliki keteguhan iman yang tinggi, sahabat Ainunggu ya, senantiasa bersyukur, bertaubat, beribadah. Saya tidak mengatakan saya adalah manusia yang mulia. Oh subhanallah, saya punya banyak dosa. Mesti dia tahu ya bagaimana saya jatuh dalam dosa maksiat, namun berkali-kali saya coba bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, bertaubat lagi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah terutama sebagai seorang feeling ya, seorang feeling itu kekuatannya adalah pada keyakinannya. Kalau saya berkali-kali diingatkan oleh founder Stephen, Ayah Farid, orang feeling itu kekuatannya ada pada keyakinan, memiliki prinsip iman, keyakinan yang kuat pada Allah bahwa di balik ujian ini pasti ada hikmah yang besar yang akan diberikan oleh Allah, pasti ada keajaiban yang akan Allah berikan. Dan ternyata diruntut dari lahir sampai saya berusia 35 tahun ini, ternyata kisah hidup saya ini kalau dinovelkan, Masya Allah, bermanfaat sekali, bisa menjadi kisah tauladan untuk banyak orang. Jadi itu saja misi dari pesan saya untuk sahabat Ainunggu. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadikan kita manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Alamin. Ya, tidak ada sesuatu pun yang terjadi karena kebetulan. Dan tinggal bagaimana kita mengambil hikmahnya. Maka apa yang terjadi sama Zeda ini mudah-mudahan banyak hikmah di baliknya, tergantung bagaimana kita mengambil hikmah tersebut. Dan alhamdulillah, Zeda senang banget ketika Zeda kemarin bilang udah mulai menulis buku. Karena salah satu terapi adalah kita menuliskan itu kisah kita. Ya, sehingga kemudian bisa menjadi inspirasi oleh banyak orang. Dan tentunya mudah-mudahan doa-doa dari orang-orang yang mendengarkan ini, yang cinta dengan Zeda, mudah-mudahan bisa jadi penguat sehingga kemudian semakin naik keimanannya, semakin naik kesehatan mentalnya, dan tidak perlu ngedrop lagi ya, karena kemudian diperlukan oleh banyak orang untuk mendakwahkan. Masya Allah, Masya Allah. Saya pernah bertanya pada kebahagiaan, di manakah kau terletak? Lalu dia menjawab, aku terletak di hati orang yang banyak mengingat Allah, mengingat Allah, mengingat Allah.